Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan demi kesempatan sampai saat ini. Engkau selalu memberikan kekuatan dan bekal bagi kami, firman untuk kami pakai di dalam melakukan tugas dan menghadapi pergumulan kami supaya kami memperoleh hidup dan jalan keluar dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 18 November 2024 tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada satu rumusan yang terjadi di dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini. Dikatakan apabila kita haus maka kita membutuhkan air. Apabila kita lapar maka kita membutuhkan makanan. Apabila kita sedang mengalami suatu penyakit atau sakit maka kita membutuhkan yang disebut obat atau perawatan untuk memperoleh kesembuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam hal inilah kita mau mengerti bagaimana Allah peduli terhadap manusia ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa, disitulah manusia sudah terputus hubungan dengan Tuhan dan manusia itu sendiri tidak mampu dengan caranya sendiri atau kekuatannya yang dapat dia handalkan untuk mencapai kehidupan yang disediakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah, dalam arti dalam keadaan manusia yang tidak dapat mampu untuk mencapai yang disebut dengan kehidupan kekal atau mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hidup manusia itu sendiri, maka Allah sendiri bertindak dan memberikan jalan keluar dalam persoalan hidup manusia, yaitu kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus dan mati di kayu salib sebagai bukti ia menebus dosa manusia supaya oleh karena keselamatan yang daripada Yesus manusia memperoleh kehidupan yang kekal atau kehidupan daripada Tuhan. Inilah yang disebut dengan anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, kalau demikian Allah mengerti dan mencari cara supaya manusia keluar dari maut, keluar dari hukuman yang kekal. Hal inilah yang mau kita hidupi sebagai orang-orang Kristen. Sementara Allah memikirkan di dalam kasih-Nya, mari kita mengasihi di dalam hidup kita dengan sesama kita. Kita mau peduli dengan orang lain. Sebagaimana Allah peduli dengan manusia. Manusia mau memberikan dari dirinya karena dia telah diberikan oleh Allah, yaitu kehidupan dan apa yang perlu di dalam hidupnya. Sehingga disinilah tercermin dalam hidup kita bahwa Allah hidup di dalam orang-orang yang percaya. Barang siapa yang percaya di dalam Allah, dia harus hidup di dalam kasih. Sebab kasih inilah yang sebenarnya yang menyempurnakan hidup manusia. Sehingga dia tetap di dalam kasih Allah, di dalam berkat Allah, di dalam kehidupannya. Mari saudara-saudara kekasih, kita hidup di dalam kasih seperti Allah yang mengasihi hidup kita. Kasih Allah yang luar biasa melalui anaknya, Yesus Kristus, memberi nyawanya hanya untuk menolong, menyelamatkan, dan memberikan hidup kita. Marilah kita responi kasih Allah ini di dalam hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dan masih banyak yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, kasih Allah yang selalu menyertai hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh kaya dalam kasih-Mu ya Tuhan, di dalam bersekutu dengan orang lain, dan kami mau menjawab dan menjadi alat Tuhan untuk memberikan solusi bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.